Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gilang Agung Prakoso. Saya biasa dipanggil Gilang. Saya berasal dari IPB University Bogor dari jurusan Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas how to become a powerful agile learner, atau biasa kita sebut sebagai bagaimana menjadi pembelajar yang cepat tanggap dan juga kuat. Di sini saya akan membahas dari perspektif mahasiswa. Jadi bisa dilihat bagaimana menjadi mahasiswa yang baik dan juga cepat tanggap dan juga kuat. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan soft skill atau memunculkan soft skill yang baru. Nah, menurut saya ada satu soft skill yang sangat berpengaruh dalam setiap kehidupan manusia gitu ya. Dan juga ini bisa diaplikasikan untuk bagaimana menjadi mahasiswa yang baik. Nah, satu soft skill yang saya akan bicarakan kali ini adalah adaptabilitas. Apa sih adaptabilitas itu? Nah, adaptabilitas itu adalah kemampuan kalian untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam setiap permasalahan yang ada di hidup kalian. Nah, bagaimana sih cara kalian bisa memunculkan atau meningkatkan adaptabilitas yang ada dalam diri kalian itu? Nah, menurut saya hal yang paling efektif adalah keluar dari zona nyaman kalian atau melakukan hal-hal yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya, entah itu karena takut, ragu, ataupun kalian nggak kepikiran aja gitu. Nah, hal-hal ini tuh nggak perlu hal-hal besar ya. Kalau misalkan di kampus tuh kalian nggak perlu jadi ketua BEM dulu, atau kalian nggak perlu dapat nilai GPA yang tinggi, atau kalian nggak perlu menangin olimpiade internasional dulu baru kalian bisa mempunyai adaptabilitas yang bagus. Enggak, kalian tuh cuma perlu melakukan hal-hal kecil aja. Nah, hal-hal kecil apa aja sih? Nah, hal-hal kecil apa sih yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan adaptabilitas kalian? Nah, saya tuh akan ambil contoh jika kalian misalkan mahasiswa yang merantau gitu. Nah, mahasiswa yang merantau itu kan akan mendapatkan semua hal baru gitu ya. Materi teman baru, cara belajar baru, lingkungan sekolah yang baru, dosen atau pengajar yang baru, lingkungan tempat tinggal yang baru, dan yang pasti kalian juga bakalan jauh gitu kan dari orang tua. Nah, misalkan saya ambil contoh dari pembelajaran. Hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan adalah pertama membuat weekly planning atau membuat rencana mingguan. Rencana mingguan itu bakalan bikin jadwal padat kalian tuh bakalan lebih tertata, dan kalian tuh bahkan bisa punya waktu senggang gitu dari waktu yang padat itu. Yang kedua adalah menemukan cara belajar kalian yang efektif dan bikin kalian tuh suka lah sama belajar, atau istilahnya nyaman dengan belajar. Nah, ini tuh bisa dilakukan dengan mencoba banyak cara belajar dan kalian perhatiin mana yang paling bikin kalian nyaman dan efektif gitu. Mungkin kalian lebih cepat nyerapnya kalau pakai cara belajar ini. Nah, contoh yang kedua adalah kalau misalkan di pertemanan. Misalkan kalian tuh selama SMA atau sebelum SMA bahkan itu merupakan orang yang tertutup. Mungkin di SMA ini adaptabilitas kalian bisa ditingkatkan dengan cara memulai membuka diri, itu mungkin kenalan orang-orang baru dan nggak pilih-pilih teman, atau istilahnya ini kan kalau kalian mahasiswa itu temannya berasal dari berbagai suku ya. Nah, mungkin kalian bisa mulai mencoba membuat teman dari berbagai suku tersebut. Nah, atau misalkan kebalikannya, kalian ini orang yang sangat dependent atau sangat bergantung pada teman kalian ya. Jadi kalian nggak bisa apa-apa sendiri. Mungkin kalian bisa dibalik, kalian mungkin bisa lebih mandiri, mungkin bisa apa-apa coba sendiri dulu gitu, atau banyakin me time. Atau kalau kalian misalkan mau pergi ke suatu tempat, itu kalian nggak perlu didampingin sama teman kalian. Kalian tuh harus mencoba nyaman dulu gitu sama diri sendiri. Nah, emangnya adaptabilitas itu sepenting itu ya? Nih, saya akan kasih contoh ya. Misalkan kalian ini nggak bisa beradaptasi gitu sama cepatnya pembelajaran di kampus, yang tadinya mungkin satu materi bisa 2-3 minggu kalau di SMA, SMP, sama SD. Kalau di kampus tuh satu hari atau satu pertemuan tuh bisa satu materi gitu. Nah, bayangkan aja kalian nggak bisa paham sama materi satu gara-gara kecepatan kan pembelajarannya. Nah, kalau kalian nggak paham materi satu, materi dua, materi tiga, materi empat, materi lima tuh bakalan nggak paham juga. Nah, kalau misalkan kalian udah nggak paham lima-limanya, aduh, nilai UAS sama nilai UTS itu udah wassalam ya. Ini kalau misalkan nilai kalian udah jelek, otomatis itu bakal ngaruh ke GPA juga. Kalau misalkan udah ngaruh ke situ, itu kan kalian bakalan kepikiran gitu kan. Dan kalau misalkan kalian udah kepikiran tuh ntar bakal ngaruh ke kesehatan juga gitu. Udah sakit, kalau udah sakit ntar ngaruhnya ke biaya, sama mungkin orang tua kalian bakalan kepikiran juga gitu. Nah, ini bisa dilihat kalau misalkan kalian nggak bisa beradaptasi sama
permasalahan atau suasana baru di lingkungan kampus ini, masalah tuh bakal nyebar kemana-mana gitu, dan itu repot, nanti repot banget. Nah makanya mulai dari sekarang cobalah untuk beradaptasi, dan gak ada kata terlambat ya. Kalian memulai dari umur berapa, pekerjaan kalian di mana itu nggak ngaruh, sekolah kalian di mana juga nggak ngaruh. Jadi mulai dari sekarang, belajar dari awal lagi bagaimana cara beradaptasi yang baik dan benar dan bagus, efektif juga efisien. Juga dimulai dari hal-hal yang kecil dahulu. Nah mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara menjadi mahasiswa yang cepat tanggap, kuat dan juga baik. Semoga saja materi adaptabilitas saya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan beneran bermanfaat gitu ya buat kalian. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.